Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Rizky Maulana, Alwi. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang bekerja sama di sekolah. Sebelumnya Ibu mau nanya sama kalian. Kalian pernah nggak piket membersihkan kelas? Pernah. Piket membersihkan kelas itu sendiri-sendiri atau ramai-ramai? Ramai-ramai. Itu namanya? Kerjasama. Kerjasama, pintar. Ibu mau tanya tujuan piket kelas untuk apa? Membersihkan kelas. Kalau kelasnya bersih, kita belajarnya jadi Nyaman. pintar. Terus Ibu mau nanya, kalian pernah nonton pertandingan sepak bola enggak? Pernah. Nonton pertandingan sepak bolanya nontonnya ramai-ramai atau sendiri? Biasa ramai, biasa sendiri. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita ramai-ramai, kita teriak-teriak kayak support mereka, itu namanya apa? Pendukung. Terus ada kerjasama kan? Ya. Syarat melakukan kerjasama itu ada 3 syarat. Ibu jelaskan ya, kalian dengarkan. Yang pertama, sukarela. Apa itu sukarela? Ayo, apa itu sukarela? Belum tahu? Sukarela itu mau melakukan kerjasama tanpa dipaksa, itu namanya sukarela. Misalnya kamu, ibu nggak ada nyuruh kamu piket, tapi ibu biar saya aja, itu namanya sukarela. Kerjasama yang baik harus berdasarkan sukarela. Kerjasama dengan paksaan maka tidak baik. Orang yang dipaksa kerjanya malas-malasan. Pernah nggak kamu lihat sesuatu orang kerjanya itu malas? Pernah. Kayak kalau dia nyapu nih mukanya kayak cemberut gitu, pernah nggak? Disuruh pernah. Pas disapu itu kan sampah belum selesai langsung ditaruh sapunya. Nah, itu nama pasti itu dia dipaksa atau sukarela? Dipaksa. Dipaksa. Kalau kalian Alwi sama Rizky, kalau piket dipaksa atau sukarela? Sukarela. Beneran? Biasa Baik. Kalau nggak disuruh kena hukum? Enggak sih. Cuma suka-suka. Ada yang kedua itu saling menguntungkan. Kerjasama akan berhasil baik jika saling menguntungkan. Semuanya merasa untung, tidak ada yang merasa dirugikan. Semua orang dapat bagian tugasnya. Kerjaan dibagi rata. Itu syarat untuk melakukan kerjasama, yaitu saling menguntungkan salah satunya. Kayak misalnya kita piket kelas nih, Alwi bagian 2 bagian kursi, Rizky 2 bagian kursi, itu namanya saling menguntungkan. Pasti ada kan kalian di kelas yang misalnya Alwi sebelah sini 1 kursi aja, Rizky 3 kursi, itu menguntungkan tidak? Menguntungkan. Menguntungkan? Misalnya Alwi kan 1 bagian, itu kalau Rizky 3 bagian, itu menguntungkan tidak? Tidak. Tidak. Pasti kita marah kan kalau tidak diuntungkan. Jadi kita harus menguntungkan, kerjasamanya harus dibagi dengan rata. Misalnya Alwi nyapu semua kelas, Rizky ngepel semua kelas. Yaitu ada yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk kerjasama. Tetangga kita seperti saudara kita, apalagi jika kita tinggal jauh dari saudara. Jika kita sedang kesusahan, kita bisa minta tolong pada tetangga kita. Begitu juga jika tetangga kita kesusahan. Kita sebagai manusia harus saling menolong ya. Misalnya kalau Rizky sedang kesusahan, Alwi juga nolong. Misalnya Alwi kesusahan, Rizky juga nolong. Ya kita saling bantu buat
orang yang mengalami kesusahan. Misalnya kalau Alwi susah nih lagi ngangkat kursi, nggak bisa ngangkat kursi sendiri, Alwi minta tolong sama Rizky. Rizky mau nggak nolongin Alwi? Ikhlas nggak nolonginnya? Sukarela kan? Ah. Terus membantu tetangga. Alwi sama Rizky pernah nggak membantu tetangganya? Pernah mengangkut air. Mengangkut air. Itu membantu tetangganya sukarela nggak? Sukarela. Sukarela. Ya, ibu mau jelaskan dulu ya dengan apa itu membantu tetangga. Sesama tetangga harus saling menolong. Jika kita berbuat baik pada hari ini, suatu saat kita akan ditolong. Banyak perbuatan baik untuk membantu tetangga. Saat tetanggamu punya keperluan, kamu dapat membantu. Ibu mau nanya, contoh-contoh perbuatan baik membantu tetangga itu seperti apa? Menolong dengan ikhlas. Menolong dengan ikhlas, apa itu contoh-contohnya? Tadi kan mengangkut air, terus apa lagi? Apa? Ayo. Apa? Belum tahu. Membelikan barang yang dibutuhkan. Ah, betul. Yang kedua ada gotong royong. Ibu jelaskan dulu ya. Pada suatu hari hujan lebat, sebuah pohon tumbang menimpa rumah Pak Made. Atap rumah Pak Made rusak. Semua warga saling membantu memperbaiki atap rumah Pak Made. Warga laki-laki berdatangan dengan membawa berbagai peralatan. Semua membantu perbaiki atap rumah Pak Made. Akhirnya rumah Pak Made selesai diperbaiki. Ibu mau nanya, cerita di atas merupakan contoh Kerjasama. nama lainnya gotong Oh iya. royong. Gotong royong merupakan pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Dengan bergotong royong, pekerjaan jadi cepat Selesai. Tuh. Dengan bergotong royong, semangat persaudaraan, persatuan, kesatuan dapat terus terjalin. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ini kan Alwi sama Rizky rumahnya berdekatan, Tidak jauh. jauh, tinggalnya dalam gang ya. Misalnya nih ada perbaikan aspal, orang gang di rumah Alwi sama Rizky bergotong royong nggak? Membersihkan selokan, menyapu halaman, gotong royong kan? Yaitu yang ketiga ada kerja bakti. Ini ada cerita, ibu ceritain ya, ibu bacain ya. Pada tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Pak Tono selaku Ketua RT 5 RW 12 memberitahukan bahwa hari Minggu ada kerja bakti. Semua warga akan membersihkan jalan. Sudah lama jalan tidak dibersihkan. Banyak rumput-rumput di jalan. Pada hari Minggu, warga laki-laki berkumpul di sepanjang jalan. Ada yang membawa sabit, ada yang membawa cangkul. Semua warga memberikan rumput. Rumput-rumput dicabuti, ibu-ibu menyediakan makanan. Ada juga berbagai minuman. Tepat pukul 12 siang, pekerjaan selesai. Sebelum pulang, warga menikmati makanan yang telah disediakan. Sekarang jalan-jalan DRT 5 terlihat bersih. Itu dinamakan kerja bakti atau gotong royong. Kerja bakti. Kerja bakti, baik. Pernah lihat kerja bakti? Karena biasa pas ngaji situ kerja bakti. Kerja bakti terus ya pas ngaji. Oke, contoh-contoh kerja bakti gimana? Kita sama kawan-kawan membersihkan, kan ada bersih belum jadi rumahnya, banyak rumput dibuang. Oke. Jadi di atas. Sampai sini paham ya? Ada yang keempat, siskamling. Lingkungan tempat tinggal yang aman sangat dibutuhkan. Lingkungan yang aman akan menjadikan hidup nyaman. Siapa yang menjaga keamanan lingkungan? Ibu mau nanya, siapa yang menjaga keamanan lingkungan? Ayo, siapa? Siskamling. Siskamling itu orang yang menjaga keamanan lingkungan. Bagaimana agar lingkungan kita aman? Tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab warga masyarakat. Kita bisa menjaga keamanan dengan ronda malam. Ronda malam dilakukan oleh semua warga secara bergiliran.
Bagaimana ibu nanya, kan ronda malam dilakukan hanya malam hari. Terus kalau siang harinya perlu nggak dijaga Perlu. juga? Perlu, betul. Warga juga harus menjaga keamanan. Jika ada orang yang mencurigakan, laporkan kepada ketua RT dan setempatnya. Ibu mau nanya, di sini ada siskamling nggak yang jaga malam-malam gitu? Di sana di komplek itu. Biar apa dijaga? Biar gangnya apa? Biar gak nyaman. Biar aman kan? Biar nggak datang orang-orang yang berbuat jahat. Oke, Ibu udah jelaskan materi yang di atas tentang bekerja sama di sekolah dan di luar sekolah. Apakah kalian bisa memahami materinya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang belum ngerti nggak? Silakan tanyakan sebelum kita mengerjakan soal. Udah paham ya semuanya? Dan sekarang Ibu akan ngasih soal 5 butir. Ibu bacakan ya, kalian dengarkan. Ini langsung jawab. Soal yang pertama, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab titik-titik. A. Tukang sampah, B. Pembantu, C. Semua warga, D. Kepala desa. C. C. Semua warga, betul. Soal yang kedua, untuk menjaga kebersihan lingkungan dilakukan titik-titik. A. Rapat, B. Siskamling, C. Arisan, D. Kerja bakti. Kerja bakti. Betul. Biar lingkungan bersih kita harus kerja bakti. Soal yang ketiga, untuk menjaga keamanan lingkungan dilakukan A. Regu piket, B. Ronda malam, C. Begadang, D. Posyandu. Ayo. C. Begadang. Ya, betul. A. Ronda. Untuk menjaga keamanan lingkungan dilakukan oleh titik-titik. A. Regu piket, B. Ronda malam, C. Begadang, D. Posyandu. B. Ronda malam. Oke. Yang keempat, gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa A. Indonesia, B. Malaysia, C. Inggris, D. Amerika. Indonesia. Yang kelima, tugas ibu-ibu pada saat kerja bakti adalah A. Mengangkut sampah, B. Membersihkan got, C. Menyediakan makanan, D. Mencangkul sawah. C. Apa itu? Menyediakan Makanan. Ya, soal yang di atas sudah betul semua kalian jawab. Sampai di sini paham? Ada yang dikurang mengerti nggak? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, beri aplaus dulu buat kalian sendiri. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.